Elizabeth Rianti dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan akan mempresentasikan sebuah biografi dari salah satu pahlawan kemerdekaan nasional, yaitu R.A. Kartini. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu biografi. Bio artinya hidup, graphein artinya tulis. Secara sederhana, biografi adalah riwayat hidup seseorang atau tokoh. Biografi biasanya ditulis oleh orang lain. Kita masuk ke biodata R.A. Kartini. R.A. Kartini mempunyai nama lengkap Raden Ayu Adipati Kartini Djojo Adiningrat, atau yang lebih sering dikenal sebagai Ibu Kartini. Merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia karena memperjuangkan kemerdekaan atau kedudukan bagi kaum wanita. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Kartini terlahir dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Awur. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Sekarang kita masuk ke biografi R.A. Kartini. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di ELS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai di usia 12 tahun karena sudah memasuki masa pingitan. Jadi masa pingitan ini adalah masa di mana perempuan yang akan menikah akan dikurung di rumah sampai hari H akad nikah. Karena pernah belajar bahasa Belanda di ELS, Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgi Djojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sosalip Djojo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Sayangnya, 4 hari setelah melahirkan, Kartini mengembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. Setelah R.A. Kartini wafat, M.R.J.H. Abendanon atau Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu
mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Diterbitkannya buku tersebut mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi, khususnya Jawa. Pada 2 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Pemikiran Kartini juga menginspirasi terciptanya lagu Ibu Kita Kartini oleh W.R. Supratman yang tentunya nggak asing di telinga kita, terutama pelajar. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.